Halo Sobat Koms, halo Pak Ganjar. Selamat datang di BBK Bincang-Bincang Komunikasi. Kali ini kita bakalan bahas seputar MKS, Manajemen Komunikasi Strategis. Tetapi sebelum masuk ke materi lebih dalam, aku mau perkenalan dulu nih. Dan aku gak sendiri. Bisa kali ya terlebih dahulu dari aku kali ya perkenalannya. Halo Sobat Koms, aku Arta dan aku gak sendiri. Aku ditemani sama... Hai Sobat Koms, aku Nazla. Halo, aku Gayet. Oke, dan ada dan ada Nazla dan ada Gayet di sini temenin aku. Oke, ngomong-ngomong memasuki awal semester 5 nih, aku mau nanya nih sama kalian. Karena kan dari semester 4 kan ke semester 5 itu terjunnya itu sangat-sangatlah tidak mudah. Pastinya vibes-nya bakalan beda ya. Aku mau nanya nih sama kalian, pas memasuki semester 5 apakah ada kesulitan atau pas kalian masuk nih semester 5 kayak ngerasa enjoy aja nih ngejalanin semester 5? Boleh kali cerita sedikit dari siapa duluan? Siapa? Oke, mungkin Gayet. boleh dari aku kali ya. Boleh. Aku mau nyambat sedikit nih. Jadi tuh menurut aku dari semester 1 dan sampai semester 4 tuh kita kayak pengantar mulu gak sih teori? Benar. Nah, tiba-tiba semester 5 praktikum semua. Wah, kacau. Bener-bener culture shock banget sih. Kayak tapi emang udah diingetin sih dari kating-kating kayak semester 5 itu bakal lebih susah, bakal lebih nilainya juga bakal lebih susah ya, gak sih kayak gitu. Terus juga matkulnya juga bakal lebih ribet dan ya udah kejadian sekarang kita semester 5 praktikum semuanya. Iya, sama-sama aku juga kayak udah diwanti-wanti sama Kating kayak ini bakal lebih sulit, tapi nggak nyangka bakal sesulit itu gitu. Betul. Padahal itu masih awal banget, kayak kita tuh bahkan baru 2 mingguan gak sih? Ya 2 minggu lah sebagai mahasiswa semester 5. Iya, tapi kayak udah menghela nafasnya banyak banget gitu loh, Ta. Iya, karena kan kita sebagai mahasiswa JPM ya, peminatan JPM pastinya kita banyak banget terjun ke lapangan. Tapi so far aku menjalani semester 5 kalau dari aku ya enjoy sih kalau tugas ke lapangannya, tapi kalau misalnya masuk ke materi di kelasnya itu aku agak rada-rada males atau gak males sih, lebih ke ya aku senangnya tuh langsung terjun ke lapangan. Kalau ke teorinya itu aku kurang gitu loh. Itu sih kalau dari aku. Mungkin Gayet mau nanya lagi apa nih, atau Nazla mau nanya apa lagi nih? Mungkin aku bakal tanya sih sebenarnya kita ngapain sih di sini? Kenapa nih tiba-tiba kita bikin podcast? Bisa kalian spill karena ini tuh karena tugas JPM lagi, balik lagi ke tugas dan tugas. Sebelumnya kita shout out dulu nggak sih ke Pak Ganjar kan? Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Ganjar. Kita jadi ada di sini sekarang melakukan ini. Betul. Oke, mungkin biar lebih jelasnya nih ya, aku mau ngasih tahu kalau misalnya kita itu bikin podcast dengan tema bincang-bincang komunikasi seperti title kita. Kita tuh di sini mau berbagi sedikit cerita nih ke Sobat Koms seputar komunikasi. Jadi tuh topik yang bakal kita pilih itu kita akan bahas apa itu MKS, apa-apa aja tuh poin penting yang perlu diperhatikan dan bagaimana contoh konkretnya di Indonesia. Ya lumayan banyak ya sih pembicaraan kita yang bakal nih. kita spill nanti. Iya. Tapi Betul sekali. Jadi buat Sobat Koms, yuk simak pembahasan kita karena kita akan eksplor bareng-bareng apa itu manajemen komunikasi strategis. let's go. Oke, lanjut nih, ngomong-ngomong tentang manajemen komunikasi strategis nih. Sebenarnya Nazla sama Gayet tahu nggak sih apa sebenarnya maksud dari MKS ini? Boleh kali dijelasin dari Nazla atau Gayet juga boleh? Boleh, aku boleh. Jadi menurut sepemahaman aku nih ya, MKS itu kontrol komunikasi masuk dan keluar organisasi untuk mempromosikan pertukaran informasi dan ide yang jelas. Jadi dalam organisasi sendiri tuh MKS itu dapat digunakan untuk memfasilitasi pertemuan antar departemen, pengembangan produk dan pembuat kebijakan. Mungkin itu aja sih MKS menurut aku. Mungkin boleh dilanjut sama Nazla. Iya, kalau dari perspektif aku ya, manajemen komunikasi strategis itu tuh kayak pendekatan yang terstruktur, terus terencana untuk mengelola komunikasi organisasi. Yang mana dia tuh ada 4 hal yang melibatkan ada 4 hal dalam MKS ini nih. 1 apa tuh? Iya, 1 adalah identifikasi, 2 perencanaan, 3 implementasi, 4 evaluasi. Nah, semua 4 hal itu berfungsi untuk mendukung visi, misi, dan strategi jangka panjang sebuah organisasi.
Oke, berarti dari pendapat Gayet sama Nazla, menurut aku ya aku tarik kesimpulan bahwa manajemen komunikasi strategis itu berarti pastinya adanya komunikasi berlangsung secara dua arah. Iya. Nah, yang pastinya di dalam manajemen komunikasi strategisnya itu ada berupa ide ataupun gagasan yang dimana sebuah organisasi apabila ingin merancang sebuah tujuan pastinya memerlukan perencanaan tadi, ide tadi, dan segala hal apapun itu untuk mengelola sebuah manajemen yang ada di dalamnya. Berarti tujuan dari semua itu untuk mencapai visi misi dari sebuah organisasi tersebut. Begitu ya kalau menurut aku. Betul. Nah, kalau dari kata-kata Arta tadi nih, kayaknya Arta udah ngerti banget tentang MKS ini. Belajar kayaknya Sebenarnya kita sama-sama ngerti sih, tapi Ya, kan benar. kayaknya Arta lebih paham gitu kan ya. Enggak sih. Iya, jadi kan di MKS ini seperti kata Arta tadi, dia nih fungsinya untuk bikin sebuah organisasi ini Betul. jadi ada inti-intinya. Iya. Jadi nggak jalan kosong gitu. Jadi ada arahnya buat berjalan. Nah, dalam MKS ini dia ada poin-poin penting yang kalau kita jabarin tuh dia ada poinnya. Apa aja itu Nazla? Kalau yang pertama sih ada koordinasi komunikasi. Kamu tahu nggak Tak? Itu apa? Oke, koordinasi komunikasi. Kalau udah bicara koordinasi berarti di dalamnya itu ada sebuah organisasi yang dimana mereka tuh saling bekerja sama ya untuk merancang sebuah pengelolaan yang akan mereka capai dengan tujuan-tujuan yang ingin mereka capai ataupun visi misinya, dan pastinya mereka akan berkoordinasi mengeluarkan pendapat juga dari beberapa anggota dari organisasinya untuk melakukan perencanaan pengelolaan dari visi misi mereka tersebut. Itu sih kalau menurut aku kalau koordinasi komunikasi. Mungkin ada Betul tambahan sekali, betul. dari Nazla juga ya? Kalau dari aku ya ada poin penting yaitu perencanaan berbasis strategi. Oke, apa itu? Karena dalam organisasi itu kan orangnya banyak. Benar. Sesuai kata Arta ada koordinasi komunikasinya. Iya. Yang mana kalau nggak ada perencanaan berbasis strategi, itu komunikasi yang nggak bakal jalan sesuai Lancar. tujuan. Oke. Kayak ya udah kita ngomong-ngomong tapi nggak ada intinya Iya, gitu iya, loh. Makanya perlu yang namanya strategi dalam manajemen komunikasi strategis. Nah, kalau dari Gayat nih, menurut kamu apa ya? Kalau menurut aku mungkin tadi kalian udah banyak banget ya bicarain poin-poinnya. Nah, mungkin aku bakal lanjutin. Yang pertama itu ada pemantauan dan evaluasi. Jadi pemantauan dan evaluasi itu melibatkan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan strategi komunikasi. Evaluasinya juga melibatkan analisis tentang sejauh mana tujuan komunikasi tercapai. Dengan mengumpulkan data dan umpan balik, kita tuh bisa menilai efektivitas pesan, kanal komunikasi, serta respon dari audiens. Yang kedua itu ada respon terhadap perubahan. Jadi lingkungan bisnis dan sosial itu pastinya selalu akan berubah ya. Dia tuh Iya, gak akan betul. statis Betul. gitu, gak akan diam. Jadi tuh kita tuh perlu bersikap responsif terhadap perubahan ini. Kita tuh Oke. perlu memiliki rencana cadangan kalau misalnya rencana kita itu tidak berjalan Mau kita semau gitu. kita. Iya, betul sekali. Jadi itu kita itu harus butuh fleksibilitas dalam respon perubahan dan membantu menjaga relevansi dan keefektifan komunikasi kita. Oke, betul. Berarti tadi poin penting yang dikatakan Gad itu ada pemantauan dan evaluasi. Pastinya kalau udah ngerancang mengelola dalam manajemen komunikasi strategis dalam organisasi itu kan pastinya nggak semena-mena langsung jadi gitu ya. Pastinya ada pemantauan, gimana sih proses sampai mana sih perencanaannya, terus juga ada evaluasi, nggak langsung selesai. Pastinya ini dong revisi dulu, ini gimana sih proyeknya ini belum sesuai dengan apa yang kita mau begitu. Betul, kita review dulu. Iya, review dulu. Iya, terus tadi kan responsnya terhadap perubahan. Berarti organisasi itu harus terbuka, harus up to date dengan berita-berita terkini. Dan juga dia harus nih menjaga reputasi dan citra. Yang mana kan organisasi ini sangat terbuka Betul ya, kepada semua orang Kalau gitu. asal spontan, Wow. nah spontan-spontan kan nanti kadang kalau spontan ngasal-ngasalan kan nggak enak juga Waduh, ya ya dilihat susah kan. Soalnya kayak kita tuh berhubungannya langsung tuh sama halayak besar yang betul. kalau salah tuh langsung dihujat. Ya, Waduh. bener banget. Jadi kita emang harus fokus ya pada membangun, menjaga serta memperbaiki reputasi citra dari organisasi tersebut. Iya, dan pokoknya tuh ya dari semua poin-poin yang kita katakan tadi tuh yang inti pentingnya adalah integrasi, di mana semua poin pentingnya tuh harus bersatu padu, kita selaraskan gitu antara koordinasinya, rencananya, terus apa lagi tadi? Sama tujuannya, Tujuannya, evaluasinya. fokusnya kemana, Iya. gitu. Jadi semua manajemen komunikasi strategis yang dilakukan
dilakukan perusahaan tuh bakal efektif gitu loh. Betul. Sesuai tujuannya. Betul. Oke, dari tadi kan kita udah bahas nih MKS tapi dengan pembahasan yang cukup rumit Iya, ya. formal Kayaknya, ya. Iya, formal banget kayak terlalu kaku. Kita santain aja kali ya. Kita bakal Boleh. bahas MKS itu dengan mungkin kita bisa kasih contoh kali ya yang konkret, yang relate dengan kita Bisa. sekarang. Mungkin kalian tahu gak sih aplikasi Netflix? Aduh, kayaknya Netflix itu udah di mana-mana Kayak tahu nggak ada kali ya. yang nggak tahu Kalian bener. Paling memakai bayi yang setiap tahu. aplikasi Netflix gak sih? Kalau aku ya, aku kan kebetulan penjual ini ya, aplikasi premium Boleh, reseller promosi, ya. boleh. Sekalian promosi ya guys. Jadi pastinya kalau aku udah sebagai penjual, pastinya aku pakai. Aku tuh baru kemarin habis langganan. Tapi kalau aku langganan itu biasanya tuh aku sebulan gitu loh, biar kayak ngisi hari libur. Kadang juga pas kuliah juga kadang beli, tapi kalau pas kuliah kadang kayak jarang gitu loh dipakai. Jadi sayang Iya, banget. sayang bener. Jadi bisa dibilang aku pengguna Netflix. Gimana kalau Nazla? Aku baru-baru ini sih pakai Netflix Oh, iya. karena sebelumnya tuh aku kayak nggak mau lah bayar-bayar, Oh. mending kayak cari yang yang Jual. murah ya. Tapi ternyata sekarang tuh gampang banget loh di Netflix tuh kayak semuanya nggak perlu pakai iklan lagi, Betul. nggak perlu buka web, nggak perlu ngelihat apa ya kalau sekali dipencet tuh di web kan langsung munculnya ke halaman web lain gitu kan sih. Biasa juga ada iklan-iklannya. Iya, itu tuh iya. kayak capek. Ya, Terus tahu. pas pakai Netflix tuh bakal ternyata mudah gitu loh Iya. semuanya rasanya. Makanya aku mulai pakai Netflix tapi kalau lagi liburan aja. Oke. Biar ini juga ya nggak keganggu ya. Iya. Oke, nah dari yang kalian bilang nih tentang Netflix, kalian tahu nggak sih kalau misalnya Netflix tuh pernah hampir bangkrut, hampir terancam bangkrut gitu? Masa sih? Masa? Iya, karena kan kayak yang kita bilang nih dari tadi kan, kalian tuh pengguna setia Netflix. Betul. Tapi kenapa sih bisa bangkrut? Nah ini kan bisa jadi pertanyaan ya. Apa Mungkin itu? ada yang tahu alasannya nggak sih kalian? Pasti ada beberapa Apa alasan. karena dia mahal kali harganya? Iya kali, kalau nggak salah tuh kalau di aku sih murah ya. Tapi kalau emang dia langsung beli di aplikasi resminya biasanya tuh mahal. Kayak Nazla kan langsung ke resmi kan. Dan juga kemarin sempat COVID ya. Iya. Iya, itu membuat banyak kan masyarakat kalau COVID kan nggak keluar rumah. Jadi kayak aduh gabut nih, bosen nih, ngapain ya di rumah ya daripada nggak bisa keluar karena emang terpaksa nggak bisa keluar, mau nggak mau ya udah nonton Netflix aja. Nah di mana marketing Netflix ini berubah, maksudnya memiliki pikiran kayak aduh naikin harga Netflix nih, Ambil kesempatan Iya. dan Ambil kesempitan kesempatan. gitu ya. Karena udah banyak yang bergantung sama Betul. dia pikir dia bisa dia Iya. punya kuasa gitu. punya kuasa. Ya seperti itu. Jadi ya Netflix pintar-pintarnya lah ya mencari cuan ya. Kalau menurut Nazla tuh guys ada lagi nggak nih kenapa? Kayaknya gara-gara ini juga gak sih, kemarin tuh baru aja ya aku mau beli Netflix. Aku kan satu rumah sama adekku. Oke. Terus kayaknya ada kebijakan di mana Netflix itu nggak bisa berbagi kalau nggak satu rumah gitu loh. Ya. Berarti harus Satu tempat sama gitu, Oke. harus keluarga banget gitu loh. Iya, Kayak iya. nggak boleh orang-orang family yang time. iya, gitu kayak orang-orang selain keluarga tuh nggak boleh dalam satu akun gitu loh. Oke, iya. Tapi kalau sekarang sih bisa sharing. bisa, sharing banget. Tapi ya itu harus dipastikan kekeluargaannya gitu. Kayak dia tuh meminimalisi ini kali reseller kayak Iya. Arta gitu. Wah, berarti aduh aku ini mencari cuan karena ini ya mandiri ya enggak sih. Semoga resellernya tetap maju sih, nggak ada di berantas. Sama apa ya kalau Netflix ya kerjasamanya maksudnya platformnya itu apa Nggak ya? ada nggak sih? Nggak ada. Makanya tuh Oh. kayak dia tuh kalah sama layanan OTT lainnya itu yang udah muncul sekarang. Biasa apa aja tuh Biasanya- OTT-nya? Kalian pernah beli kuota nggak sih di Telkomsel Pernah gitu? dong, Iya. Nah, kalau misalnya kalian beli kuota, pasti kalian pernah lihat nggak sih ada promo gitu? Ada gratisan 30 hari berlangganan Disney Plus. Oh iya, aku Tahu, pernah tahu. Kalian masuk. tuh- Iya. Nah, iya itu gara-gara Disney Plus itu bekerja sama dengan Telkomsel. Terus ada aplikasi View juga yang bekerja sama dengan First Media, iFlix dengan IndiHome dan Amazon Prime-nya dengan Indosat gitu. Oh, alah. Dari sekian banyak yang OTT yang ada, cuma Netflix yang nggak ada kerjasamanya. Kalau nggak salah bukannya sama Telkomsel dulu ya, bukan ya? Tapi udah enggak lagi nggak sih? Oh, berarti lagi sempat sih. kan Iya, sama sempat, iya, makanya sempat. Aku bingung kok nggak ada lagi ya kerjasamanya sama ini ya. Mungkin dia udah merasa dia punya kuasa itu Punya dia. kuasa lagi. Oke. Oke, dengan masalah-masalah yang tadi ditimbulkan oleh Netflix ya, kita nih mau bahas nih komunikasi strategis yang dilakukan Netflix untuk mengatasi persaingan yang kian ketat
ya sekarang. Iya, Yang benar. pertama itu mulai dari pemahaman dari audiens. Mungkin Nazla bisa jelasin pemahaman audiens. Pemahaman itu apa? audiens Netflix ya kan, kayak sebelumnya Netflix tuh fungsinya buat apa sih? Buat Nonton. nyimpen ya nonton. Terus dia kayak isinya tuh film-film yang ada di bioskop gitu kan. Tapi sekarang tuh dia udah mulai paham kalau orang-orang tuh butuh hal-hal lain dari bioskop. Kayak bioskop tuh artinya kan kita rewatch gak sih? Iya. betul, Dia betul. nggak ada konten original. Betul. Nah makanya dia mulai memahami nih kalau orang-orang nih butuh dia apa ya, butuh film-film baru, konten-konten Iya. original Yang yang langsung dari Netflix. iya, Iya, jadi dia oke. worth it gitu. Iya. Kita ngabisin uang sebulan worth it, kita bisa nonton film yang nggak ada di mana-mana Cuma ada di gitu. Netflix gitu Iya. ya. Makanya Oke. sekarang pemahaman audiens Netflix tuh itu dia dengan menyediakan film original. Oke, kalau menurut aku juga ya, dalam mengatasi persaingan pastinya kalau nggak salah menurut aku tuh ada pesan utamanya. Karena kan kalau di Netflix kan pastinya ada berbagai genre-genre seperti kayak ada pendidikan, ada hiburan, bahkan pun action ataupun berbagai hal apapun itu. Yang pastinya di dalamnya ada pesan utama, pesan yang ingin disampaikan kepada pengguna Netflix seperti kayak akhir-akhir ini kan ada ini ya kasus Cyanida. Iya. Nah, Jessica Betul. Mila bukan Jessica salah Jessica Wongso gak sih? Jessica Wongso Ah, dan Mirna Salihin. iya, Ya, itu itu dia. yang dimana tuh Jessica tuh menaruh racun kepada si Mirna itu ya, ya kan. Nah pastinya itu juga ada pesan utama nanti akan dijadikan film dokumenter ya. Pastinya ada pesan-pesan yang bermakna lah yang disampaikan ke pengguna Netflix itu sih kalau menurut aku. Atau dari Gat ada juga? Mungkin aku mau nambahin tentang ini sih, manajemen krisis. Jadi tuh Netflix tuh sekarang bisa makin cepat gitu, makin tanggap dalam menanggapi krisis yang terjadi atau kontroversi yang terjadi. Nah, Netflix juga berkomitmen untuk tetap transparan dengan pelanggan tentang harga, kebijakan privasi, dan perubahan layanan. Mereka juga secara terbuka menghadapi isu-isu seperti diversitas di industri hiburan dan tanggung jawab sosial. Misalnya tuh kayak mereka membuat laporan transparansi, keragaman tahunan, dan berkomitmen untuk mendorong inklusivitas dalam konten dan produksi. Oke, dan juga kalau nggak salah itu dalam mengatasi persaingan dari Netflix itu juga ada saluran komunikasinya. Karena kan sekarang juga Netflix itu katanya itu udah ramah udah friendly gitu ke beberapa media sosial seperti Instagram, Twitter. Jadi di mana-mana kadang ada pengguna Netflix itu kayak mempromosikan mungkin kayak aku juga ya kadang menjual Netflix itu lewat Twitter juga kadang pernah. Terus juga kan kalian juga pernah lihat kan di story aku. Iya. Sering banget sih nge-spam story. Betul. Di situ aku jualan juga di Instagram, di Instagram aku biar para pengikut aku di Instagram kayak ini Arta nih jualan Netflix, ada informasi kan tentang harganya, terus juga apa aja yang dijual. Aku juga nggak hanya jual Netflix, sorry guys, jadi promosi dan aplikasi lainnya pokoknya. Dan juga kadang kalau misalnya orang-orang nanya harga bisa aja kayak lewat WhatsApp bisa chat aku nanya harganya berapa. Itu sih kalau saluran komunikasinya. Iya, itu dari kamu pribadi gitu Bener. ya. Tapi kalau dari Netflixnya sendiri yang aku lihat nih sebagai pengguna Twitter, Instagram sama TikTok nih, dia tuh punya akun yang mana khusus buat ngirimin cuplikan-cuplikan dari filmnya yang lagi happening gitu loh. Betul. Kayak misalnya kemarin King the Land, tahu nggak kalian King the Land? Kayaknya Yang aku ada pernah denger deh. Yuna sama Junho 2PM. Itu pasti drakor. Iya. Aku selalu jarang nonton drakor. Iya. Sorry guys, aku minum. Ya soalnya jadi aku nontonnya kan drakor ya. Itu dia ada King the Land. Terus di Netflix itu dia dikasih cuplikan-cuplikan adegan-adegan filmnya di TikTok, yang mana kalau TikTok tuh sekali video singkat tuh bakal booming. Jadi orang-orang bakal nonton filmnya dan beli Netflix gitu kan, mau nggak mau buat ngelihat si Yuna Iya, sama betul. Junho gitu. Terus dia juga kadang dikasih behind the scene film-filmnya gitu kan, dia bikin konten sendiri di YouTube-nya. Jadi nggak cuma Netflix-nya aktif, tapi dia juga sosial media tuh aktif di mana-mana. Oke. Berarti kalau misalnya
banyak pengguna Netflix kayak pengen lihat behind the scenes dari sebuah film yang disediakan di Netflix tuh bisa aja langsung nonton ya. Iya, Jadi kayak benar. nggak perlu kepo-kepo lagi, langsung aja guys, langsung ke ininya platformnya begitu. Betul. Dan di behind the scenes-nya juga kadang ada spoiler dikit-dikit guys. Iya, betul, kadang betul, ada. Jadi bikin kita makin penasaran Iya. gitu Betul tentang apa banget. sih film ini tuh tentang apa gitu. Makanya viewersnya tuh banyak loh di YouTube itu Iya. ya, bisa gitu kan, 1 juta, 2 juta. Apalagi kalau case-nya lagi ngapain, tiba-tiba ngobrol berdua, terus kayak di-ship-shipin, itu kan banyak kan. Betul Orang-orang suka kayak sekali. gitu. Oke, tadi kita udah banyak banget nih membahas tentang manajemen komunikasi strategis, mulai dari pembahasan baku-bakunya, formalnya, di mana juga tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa manajemen komunikasi strategis itu merupakan sebuah komunikasi dua arah yang dimana sebuah organisasinya itu di dalamnya itu gimana mereka paham nih gimana manajemen pengelolaan strategis mereka dengan ide-ide mereka untuk mencapai visi misi mereka juga. Dan ada juga Netflix. Iya. Ya menurut kita ya berhasil Ya, bangkit dari hampir bangkrutnya dia. Betul sekali. Betul, dengan manajemen komunikasi strategis mereka yang melakukan perubahan dari segi kontennya, terus penyampaian medianya, saluran komunikasinya, strategi dia tuh menurut kita ya sesuai dengan manajemen komunikasi strategis yang harus kita lakukan gitu, Betul. harus kita contoh. Ya, jadi kalau misalnya kalian pengen buat apa ya, maksudnya pengen jalin hubungan sama organisasi lain atau lembaga untuk buat usaha atau apapun itu, pastinya kita bisa nih contohin dari Netflix nih gimana mereka dalam mengatasi persaingannya, mengatasi bangkrutnya begitu. Yep, gitu Gayat. Kamu ada kesimpulan Gayat? Ya, Kalau dari aku sendiri sih ya kesimpulan apa lagi yang harus kita sama ya, sama rata. Iya kan kita sama-sama. Iya, Iya, betul. bener banget. Wah, kita udah banyak banget ya bahas-bahas. Udah jam berapa nih? Udah jam, kayaknya mau kelas lagi nih kan. Pak Ganjar, halo. Halo, dikit lagi kita bertemu Pak Imam. Bener, Pak Ganjar kasih kita nilai A ya. Please Pak, please. Oke, mungkin sekian ya teman sobat-sobat koms, karena kita udah banyak sekali membahas tentang manajemen komunikasi strategis. Semoga apa yang kita sampaikan tentang manajemen komunikasi strategis ini bisa tersampaikan jelas dengan kalian, dan juga kita mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan salah kata ataupun kekurangan informasi, kita mohon maaf. Dan aku Arta pamit undur diri. Dan aku Nazla. Dan aku Gayat. Dan juga teman-teman kita nih, Dan satu Bang kelompok Laya. kita. Iya, ya. benar. Buat Rizky yang jadi TO sekarang, terus Ada Pia kameramen, Rangga kameramen, Banyak editor guys juga ini ya. Rangga. Betul. Jadi kita pamit undur diri dan see you guys. Sobat Kom.